Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ishak Ismail, lahir di Bargu pada tanggal 19 Februari tahun 1991. Saya merupakan dosen pada program studi Admisi Publik pada Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru yang sebelumnya dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Al-Ghazali Barru terhitung sejak tanggal 7 Januari 2019. Adapun bidang ilmu saya adalah ilmu administrasi publik. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah pengantar administrasi publik dengan bobot 2 SKS yang terdapat di semester 2. Adapun capaian pembelajarannya, mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa memahami konsep-konsep dasar dan proyek lingkup administrasi publik. 2. Sejarah dan perkembangan administrasi publik. 3. Paradigma Old Public Administration dan New Public Management. 4. Paradigma layanan publik baru atau New Public Service. Yang kelima, prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam administrasi publik. Yang keenam, dimensi birokrasi dalam administrasi publik. Yang ketujuh, dimensi kebijakan publik, dimensi organisasi, dimensi manajemen publik, dimensi kinerja publik, dimensi lingkungan publik, dimensi etika publik, pelayanan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat memahami arah perkembangan teori administrasi publik. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar administrasi publik menurut perkembangan paradigma hingga saat ini yang meliputi konsep, ruang lingkup, sejarah perkembangan administrasi publik, paradigma administrasi publik, dan manajemen publik. Paradigma layanan publik, prinsip dan nilai-nilai administrasi publik, serta dimensi-dimensi penting dalam administrasi publik dan perkembangan teori administrasi publik itu sendiri. Mata kuliah ini memiliki materi pembelajaran yaitu 1. Konsep-konsep dasar administrasi publik. 2. Ruang lingkup administrasi publik. 3. Paradigma Old Public Administration. 4. Paradigma New Public Management. 5. New Public Service. 6. Nilai-nilai dalam administrasi publik. 7. Konsep birokrasi. 8. Birokrasi. 9. Struktur birokrasi. 10. Batasan dan ruang lingkup. 11. Pergerakan paradigma kebijakan publik. 12. Proses kebijakan publik. 13. Beberapa isu penting dalam kebijakan publik. 14. Isu-isu tentang administrasi publik. 15. Model-model administrasi publik yang dinamis. Adapun sistem pembelajaran dalam materi yang akan saya lakukan dalam satu semester. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi. Adapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama antara mahasiswa dan dosennya itu sendiri terkait proses perkuliahan berjalan termasuk model-model yang akan kami gunakan dalam pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya, saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep dasar dan kepribadian melalui asesmen. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan teori-teori yang saya ampuh selama satu semester berjalan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kemahasiswaan dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu pertama dengan teks atau buku. Kemudian, media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya, di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelum dan akan disambungkan materi yang akan disampaikan pada minggu berikutnya. Selanjutnya, dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, menggunakan Zoom atau Google Meet.
Ini saya lakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, Zoom juga biasa saya gunakan untuk berdiskusi langsung dengan mahasiswa mengenai topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Selanjutnya, menggunakan Learning atau LMS yang biasa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborative learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 20%, tugas 15%, kehadiran 25%, dan keaktifan mahasiswa 15%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar administrasi publik ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada lagi, sebelum kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kalau sudah kesempatan untuk memberikan kepada kita mata kuliah pengantar administrasi publik, dan alhamdulillah pada hari ini kita memasuki materi mengenai konsep administrasi publik. Bagaimana yang kita lihat bahwa yang kita hari ini yaitu konsep administrasi publik. Bagaimana minggu lalu kita sudah membahas berangkat dari administrasi publik. Bagaimana dari teman-teman mahasiswa, apakah materi minggu lalu sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih atas informasinya. Karena sebelum kita lanjut pada minggu ini, kita harus review apa saja yang menjadi masalah pada minggu yang lalu. Kita memahami konsep materi pada minggu lalu. Kita hari ini membahas mengenai administrasi publik. Kita belajar di mana di sini ada teori dipaparkan oleh Herbert Simon yang mengatakan bahwa kegiatan kelompok kerjasama untuk kegiatan bersama itu adalah pengertian dari administrasi publik yang dipaparkan oleh Herbert Simon. Selanjutnya, teori kedua yang dipaparkan oleh Herbert White yang mengatakan bahwa suatu proses yang umum pada setiap usaha kelompok baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik perusahaan dan maupun kecil. Itu yang dipahami mengenai administrasi oleh White. Selanjutnya, yang ketiga, teori administrasi yang dikatakan oleh Terbulik. Dia mengatakan bahwa administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang mudah dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Baik, dari tiga materi tersebut, teori tersebut, apakah ada dari kalian yang ingin mempertanyakan? Hai Pak. Biasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrice. Izin bertanya Pak, apakah dari ketiga pendapat di atas ada kesamaan atau berbeda? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Beatrice. Perlu saya jawab bahwa dari tiga teori yang di atas semua tujuannya sama. Akan tetapi dari konsepnya yang berbeda. Semua membahas bagaimana terjadinya suatu kerjasama dalam suatu organisasi. Bagaimana saudara Beatrice? Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, dari sini mungkin ada yang bertanya. Ya, silakan. Untuk bertanya. Assalamualaikum
atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Mengenai konsep yang mudah kami pahami dari admisi ini, yaitu kita harus memahami 3 unsur saja, di mana ada unsur orangnya, ada orang yang melaksanakan kegiatan, yang kedua ada proses kerjasama, dan yang ketiga ada proses yang ingin dicapai. Hanya administrasi itu tidak lepas dari bagaimana adanya orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu konsep yang paling mudah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan jawabannya? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan insyaallah rekan depan kita lanjut di materi soal itu admisi publik. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses pembelajaran saya dalam mata kuliah pengantar admisi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.